Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan hasil pengamatan kami mengenai sel elektrokimia, yaitu proses penyembuhan emas. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christian Adriano. Saya Krimonia Grabrita. Saya Irasan Ramatari. Saya Evan Yudipa Sastra. Saya Muhammad Tiki Fabian Istanto. Saya Sultan Alfiza Widaya. Cairan apa itu? Cairan air mas. Hah? Air apa? Air mas. Oh, air mas. Ya, cuma yang sudah tidak bisa kuning lagi. Di situ kalau ini air biasa, air putas. Air mendidih. Ya putas. Oh, putas. Iya. Jadi habis itu kan. Saya bersihin dulu, Mang. Ya, Saya- bersih. biar ngilangi kotorannya, Ya, Bang. kotorannya. Terus sudah bersih, kita tarik ke air mas yang masih belum hilang kuning gitu. Kenapa ada 2 wadah, Mang? Yang mana? Wadah Ini air tidak mas. bisa untuk dikasih pembersih. Ini air mas semua 3 ini. Oh. Ini kan yang agak sudah bisa kuning, ini agak mau kuning sedikit. Oh, Ini iya. full kuningnya Iya. bagus. Jadi untuk membersihkan ya. Dia namanya pakai baterai kah aki ini yang tekan? Adaptor listrik semua. Oh. Pakai alus. Berapa lama biasa tuh, Mang? Dicelupinnya tuh? Lama? Ya tergantung sesuai Ya, kita sesuai lihat dengan- keadaan. Nah ini kan berubah jadi mula kuning kan sudah Di di situ kita, karena ini namanya sounding. Jadi kalau kita anukan ke sini dia tambah limpah silang membersihkan. Nah ya kan. Tadinya kan kusam. Nah, kalau kita gini-gini ini kusam bisa dia tambah 9. Jadi prosesnya harus dibersihkan dulu semuanya. Iya. Benar-benar menghilang. namanya lebih mengkilat lagi, Bang. Iya. Kelihatan nggak? Luar dalam kita bersih. Jadi ini kan sudah bersih kan gitu ya. Bersih sambung lagi ya. Nah, jadi kita lihat ke terakhir yang air emas yang masih kental. Nah, masih kental. Terus terakhir untuk membuat kuning. Air apa tuh, Bang, yang anunya, yang bening? Air Ada? emas. Oh, air emas ya. Air emas. Nah, ya kan perubahan Di lebih terang ya. Nah, di beda kan yang sebelum beda. sebelum dan sesudah. Nah, sebelum dan sesudah kelihatan benar. Simple lah emang.
saja. Kelihatan beda Iya, kalau dipotong. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan membahas alat dan bahan. Yang pertama ada adaptor listrik atau aki, yang kedua ada 2 buah kabel, yang ketiga ada sangkling atau asahan dari baja, yang keempat ada buah lerak, dan yang kelima ada sikat kecil dan besar. Dan yang kedua yaitu bahan. Yang pertama ada cincin, yang kedua ada logam emas yang dilarutkan, yang ketiga ada larutan emas, yang keempat ada larutan kalium sianida atau potas, yang kelima ada larutan tembaga sulfat, dan yang keenam ada air bersih. Cara kerja, yang pertama sambung cincin ke kabel kutub negatif dari aki. Yang kedua celup ke air emas yang keruh pertama dan kedua. Yang ketiga celup ke air potas mendidih. Yang keempat, lalu disikat dengan sabun buah lerak untuk menghilangkan kotoran dalam minyak. Yang kelima, kembali celup cincin ke wadah pertama dan ke kedua air emas. Yang keenam, melakukan proses sangklingan agar tambah mengkilat. Yang ketujuh, setelah bersih, celupkan cincin ke air emas yang ketiga, yang masih banyak kadar emasnya. Yang kedelapan, tunggu ada perubahan warna pada cincin menjadi warna kuning. Yang kesembilan, proses selesai. Hasil pengamatan keadaan emas murni atau hanode, logam terkikis atau larut. Yang kedua, keadaan cincin atau katode, permukaan menguning karena terlapisi emas. Lalu yang ketiga, keadaan larutan AU Cl3 terdapat gelombang berwarna kuning. Pada proses penyepuhan, logam yang disepuh yaitu cincin yaitu berperan sebagai katoda, sedangkan logam penyepuh yaitu emas berperan sebagai katoda. Nah, kedua elektroda ini dicelupkan dalam larutan garam yaitu AgCl3. Nah, pada katoda yaitu terjadi reaksi pengendapan emas, sedangkan pada anoda emas terus-menerus larut. Nah, pada proses secara reaksi sel elektrokimia yaitu sebagai berikut. Emas yaitu berperan sebagai anoda, yaitu reaksi AU sebagai padatan menjadi AU3+ plus 3 elektron, yaitu bereaksi reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi pada anoda yaitu cincin yaitu AU3+ plus 3 elektron menjadi AU berbentuk padat. Nah, logam penyepuh yaitu berperan sebagai anoda, sedangkan benda yang akan disepuh yaitu sebagai katoda, dan larutan penyepuh yaitu sebagai elektrolit ion dari anoda. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam pengamatan penyepuhan logam yaitu yang pertama, penyepuhan logam menggunakan arus listrik DC. Yang kedua, larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan yang mengandung ion anoda. Yang ketiga, proses penyepuhan dapat terjadi dikarenakan ion dari anoda bertemu dengan elektron dari arus DC sehingga membentuk endapan pada katoda. Yang keempat, ion logam bergerak dari anoda menuju katoda. Sekian dari hasil pengamatan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan terima kasih.